awak kan oksigen tepir mbok sini tepir. Asal mula saya terkena COVID, awalnya istri saya mendapat berita bahwa salah satu rekannya di kantor yang sering berkoordinasi dengan dia itu positif COVID. Lalu sehari kemudian istri saya berinisiatif memeriksakan diri ke klinik, ke laboratorium. Waktu itu masih untuk tahap awal. Untuk tahap awal hanya tes antigen. Tapi kemudian ternyata hasilnya reaktif. Lalu saya menyarankan agar segera dilakukan tes PCR. Dan hasilnya keluar kemudian istri saya dinyatakan positif. Satu hari kemudian saya kemudian berinisiatif membawa anak-anak saya juga ke laboratorium di rumah sakit dan kami melakukan tes PCR. Hasilnya ternyata 2 anak-anak saya dinyatakan negatif, sedangkan saya dinyatakan positif. Dari dulu saya sebetulnya percaya ya bahwa COVID itu bisa menyerang siapa saja. Sehingga ketika kami melakukan perjalanan-perjalanan, protokol kesehatan begitu betul-betul kami ikuti. Cuman saya dan keluarga kadang-kadang memang lalai dalam batasan tertentu. Seperti misalnya kalau kami udah di kantor, karena merasa seperti di rumah, kita tidak lagi pakai masker. Jadi saya percaya bahwa COVID ini bisa menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Virus COVID yang menyerang saya, awalnya saya merasa tidak terlalu mengkhawatirkan, karena saya lebih khawatir kepada istri saya, karena beliau menderita asma yang cukup berat. Jadi saya khawatirnya pada istri malah. Jadi ketika saya dinyatakan positif, saya biasa-biasa aja dan santai-santai aja. Tapi kemudian kenyataannya berbeda. Ketika kami sudah dinyatakan positif, saya dan istri dinyatakan positif, langkah pertama kami adalah mengasingkan anak. Anak-anak tidak lagi tinggal di rumah. Untuk langkah pertama kami inapkan di hotel yang tidak berjauhan dari rumah. Jadi 2 orang anak saya, waktu itu bulan puasa ya, karena saya dinyatakan positif itu pada tanggal 28 April, itu udah puasa. Jadi tanggal 29-nya anak-anak sudah 28 itu langsung malamnya kita carikan hotel, langsung menginap di hotel mereka berdua. Jadi mereka berbuka dan sahur itu di hotel. Hotelnya tidak terlalu mahal dan yang jelas dekat di rumah. Kenapa tidak langsung diinapkan di rumah saudara? Karena kami khawatir, kami melihat dulu perkembangan anak-anak ini, apakah
mereka tertular. Karena pemeriksaan PCR itu kan hanya berlaku pada hari itu, belum tentu besoknya. Atau belum tentu setelah tes ternyata kemudian dia tertular. Jadi kami tunggu selama 4 hari. Ya, anak-anak ternyata alhamdulillah sehat. Dan baru kemudian diungsikan ke tempat om dan tantenya. Saya mesti dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat saya dinyatakan positif itu, kondisi tubuh saya cukup bagus. Akurasi oksigen di dalam darah saya masih 96, kadang-kadang 98. Tapi 1 hari setelah saya dinyatakan positif, ternyata kemudian saya mengalami batuk kering yang sangat berat. Jadi batuk ini, waktu saya tidur malam, mungkin karena kecapean kali ya, saya merasa saya menelan seperti ada pasir-pasir kecil yang masuk ke tenggorokan. Dan bertahun-tahun memang, ya, biasanya kalau rasa seperti itu udah masuk, itu batuk kering terjadi. Itu bertahun-tahun. Dan karena saya udah tahu, biasanya ketika saya merasa akan menelan seperti itu, lalu saya buang atau saya ludahkan. Tapi malam itu mungkin karena nggak tahu pengaruh apa, saya telan. Dan setelah saya telan baru saya sadar. Dan kemudian terjadilah batuk. Batuk ini luar biasa menyiksa. Seluruh badan bergetar rasanya. Setiap kali saya batuk, semua organ tubuh saya bergetar, bergoyang. Karena yang tinggal di rumah hanya tinggal kami, lalu istri mengatakan melihat batuk saya yang luar biasa. Tadinya kami pisah kamar. Istri saya bilang udah masuk satu kamar aja, cuman saya tidur di bawah di kasur tambahan, istri tetap di tempat tidur. Kenapa kami lakukan itu? Padahal kata orang, kalau udah sama-sama COVID positif ngapain pisah-pisah tidurnya? Kami ingin melihat siapa yang lebih duluan bisa sehat. Jadi kami tidak ingin saling mempengaruhi itu. Dan ternyata istri saya perkembangannya lebih baik. Dalam 2 hari 3 hari secara signifikan beliau mengarah kepada sembuh. Cuman hanya penciuman dan penciuman ya yang agak berkurang. Nah, saya dengan batu itu saya nggak bisa tidur. Dan yang jelas tubuh saya kemudian makin lemah dan rasa demam. Lalu saya bilang istri saya, ganti deh obatnya, cobakan saya carikan obat yang biasa saya pakai. Jangan pakai obat yang dari dokter yang lama, karena memang kami ada stok. Karena ini tidak akan pengaruh terhadap batuk saya. Akhirnya dicarikanlah obat itu. Saya minumnya tidak pakai takaran, sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Saya hanya meminum sedikit-sedikit jika batuk. Nah, dalam 2 hari kemudian dahaknya terkumpul sehingga batuk keringnya mulai hilang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dahaknya sudah mengandung darah. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, pada saat saya sudah pisah, kami melakukan isolasi di kamar terpisah. Anak-anak sudah diungsikan karena tubuh saya makin lemah. Saya tidak lagi makan hanya sesendok 2 sendok karena batuk yang luar biasa dan kepala saya sakit. Akhirnya didatangkan perawat ke rumah, dan oleh perawat saya kemudian diinfus. Pertama kali masuk infus dengan vitamin yang banyak, dan kemudian seperti tetesannya banyak itu dada itu seperti disiram. Ada semacam cairan rasanya yang masuk ke dada ini. Setelah diinfus, ternyata perkembangannya juga nggak bagus-bagus amat. Batuknya masih terjadi, setiap kali batuk dan berdahak, darah, udah berbentuk darah. Kemudian dicek gula darah saya, ketika perawat datang itu dicek gula darah, saya tidak punya riwayat penyakit gula. Tapi ternyata gula darah saya waktu itu diukur
370. Ini penyakit yang paling saya takutkan, karena ibu saya selama puluhan tahun menderita itu, dan kami merasakan bagaimana ibu menderita penyakit gula, dan itu yang paling saya takutkan. Lalu oleh perawat dikasih obat penurun gula dengan harapan gulanya turun. Waktu itu kadar oksigen, akurasi oksigen saya itu sudah mulai di angka 80, 77, 80, hanya sekitar itu. Nafas sudah sesak, sudah pendek-pendek. Lalu kami beli oksigen yang berapa kilo ya, yang tabungnya sepanjang ini. Kemudian dipakaikan ke saya. Tidak sampai 1 jam oksigen itu habis, karena saya mesti pakai tekanan menurut perawat itu yang di atas 10 sampai 15. Jadi memang semprotannya lebih kencang, sehingga diharapkan itu membantu oksigen yang ada dalam diri saya. Pada hari kelima, saya sudah tidak bisa banyak bicara lagi, karena suara saya sudah hilang. Setiap kali batuk darah, sesak napas itu sudah makin pendek. Jadi kalau saya berjalan sedikit saja, itu seperti kita kalau masuk ke dalam air dan kita tidak bisa berenang, kita tenggelam, kemudian keluar kepala sedikit lalu tenggelam lagi, seperti itu. Napasnya pendek. Melihat itu, begitu diukur akurasi oksigen saya itu sudah mulai mendekati angka 60. Jadi dari 70, 80 tadi, sekarang sudah turun di bawah 70. Melihat angka ini, padahal saya sudah terus berjemur dengan oksigen infus, kemudian oksigen saya berjemur, tapi ternyata itu juga tidak banyak membantu. Sudah di angka 60 itu, istri saya yang sudah jauh lebih baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, akhirnya memutuskan saya dibawa ke rumah sakit. Tadinya saya tidak mau. Saya tidak mau diisolasi di rumah sakit ataupun di tempat isolasi yang disediakan pemerintah. Saya tidak mau. Karena saya bilang, kalau kamu masukkan saya ke tempat isolasi, saya mati. Karena alasan saya yang pertama, saya tidak pernah dirawat di rumah sakit seumur hidup saya. Yang kedua, saya tahu di ruang isolasi itu tidak mungkin orang akan menjaga saya 1 kali 24 jam. Dengan kondisi saya yang seperti ini, jika saya dimasukkan ke ruang isolasi, maka ada timing, ada waktu, jeda waktu yang perawat bisa dipanggil dan tidak, itu akan punya banyak waktu, dan sesak saya ini, sesak nafas saya itu nggak akan mungkin bisa tertangani dengan baik. Lalu setelah berembuk dengan keluarga, saya dibawa ke UGD, salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mitra Medika di Pontianak. Di rumah sakit ini termasuk rumah sakit yang paling bagus di Pontianak. Ngeri juga saya. Tapi saya ke rumah sakit masih biasa, saya bisa duduk, oksigen dilepas untuk sementara dulu, tapi saya infusnya masih tetap terpasang. Saya masuk ke UGD, saya jalan kaki ke dalam, kemudian ditidurkan dan kemudian infus dan dicek, kemudian dipasangkan oksigen. Tidak lama kemudian saya disuruh periksa ke laboratorium, mengambil sampel darah saya. Itu untuk mencari pembuluh ini, darahnya udah beku banyak. Jadi memang untuk mencari darah, untuk bisa menarik darah itu butuh waktu yang sangat cukup lama, karena darahnya udah kental sekali. Jadi nadinya itu susah ditemukan. Lalu dicek torak, pakai di ronsen torak saya, dan kemudian juga saya dicek ulang di PCR lagi, apakah COVID itu masih banyak dalam tubuh saya.
Nah, kemudian kembali ke UGD. Tidak lama kemudian, 1 jam atau lebih ya, istri saya dipanggil oleh dokter spesialis penyakit dalam yang ada pada waktu itu, Dokter Denny namanya. Dokter bilang, tingkat kekentalan darah saya itu sudah mencapai lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000. Akurasi oksigen saya itu sudah di bawah 60. Hasil ronsen saya, torak saya, paru-paru ya, paru-paru saya begitu diperlihatkan, sebagian sudah putih. Dan dokter mengatakan saya harus dirawat di ruang isolasi. Padahal sebelumnya saya sudah mengatakan, boleh saya diperiksa, dikasih obat oleh dokter, tapi saya mesti pulang, saya hanya ingin dirawat di rumah. Tapi setelah dipanggil dokter itu, istri saya lalu dengan ipar saya bicara, abang harus dirawat. Karena kalau tidak dirawat, abang tidak bisa ditolong lagi. Di situ, walaupun karena kadar oksigen sudah kurang ke otak saya hanya menatap langit rumah sakit. Kemudian saya lihat lindangan air mata di mata istri saya dan ipar saya. Saya kemudian mengangguk. Apa boleh buat? Perawatlah. Nah, ketika di UGD itu, ini peristiwa yang menurut saya memalukan. Kalau saya normal, saya kebelet, pengen ke belakang, pengen pipis. Jadi oleh perawat kemudian dibawa, dibukakan oksigennya dengan infus saja, megang infus. Kemudian saya dibawa ke kamar mandi, ke toilet. Hanya jarak toilet itu dari kursi roda kan cuma 1 meter ya. Begitu turun dari itu, sesaknya luar biasa. Nafas saya semakin pendek karena oksigen sudah dilepas. Begitu saya pipis, saya tidak sadar, entah kenapa celana saya basah. Saya bilang ke perawat, celana saya basah. Saya malu, cuman otak saya untuk memerintahkan rasa malu itu udah nggak bisa. Batuk yang darah itu tetap keluar. Perawat bilang, nggak apa-apa Pak, biasa itu. Lalu saya kembali ke tempat tidur di UGD itu. Dari jam 10 hasil pemeriksaan sekitar jam 11, setengah 12, saya dinyatakan masih dirawat. Katanya ada kamar, ya, ada kamar di lantai 7 yang memang khusus untuk isolasi. Ipar saya mencoba mencarikan rumah sakit yang relatif biayanya mungkin tidak terlalu tinggi, dan berkonsultasi dengan teman-temannya yang dokter yang lain. Ternyata informasinya seluruh ruang isolasi penuh kecuali di rumah sakit Mitra Medica. Dan waktu itu ipar saya mengatakan, Bang, jangan cari-cari yang tempat yang lain lagi. Karena begitu kita keluar dari sini, ternyata di sana penuh semua dan di sini juga sudah terisi. Lalu kita mau apa? Ya, kemudian saya mengangguk lagi. Karena saya sudah tidak bisa bicara. Suara saya sudah mulai hilang karena batuk yang luar biasa. Setiap kali batuk juga darah. Jam 4:30 baru kami dibawa ke kamar. Saya merasa cukup lega karena ruang UGD, Anda tahu tentu ruang UGD begitu banyak orang sakit,
orang bermacam-macam sakit segala macam, dan itu mengkhawatirkan. Nah, ketika dibawa ke lift, saya duduk di kursi roda, didorong. Itu untuk mencapai lantai 7 itu ke kamar itu rasanya bertahun-tahun. Karena nafasnya semakin pendek. Mungkin akurasinya tinggal 50-an. Jadi antara otak kemudian nafas itu sudah nggak nyambung dah. Nah, kemudian begitu masuk kamar saya langsung direbahkan. Kemudian dipasang infus juga dipasangkan kemudian dipasangkan oksigen kembali. Nah, dokter mengatakan memang tidak bisa dirawat di rumah. Kenapa? Karena saya perlu oksigen itu 24 jam dengan tekanan 15. Sementara kalau pakai tabung oksigen, katakanlah yang paling besar sekalipun, kalau pakai 15 itu paling dalam 2 jam habis. Berapa tabung yang harus disiapkan di rumah? Jadi itu salah satu di rumah sakit. Ketika tingkat kekentalan darah saya yang tinggi itu kemudian mengkhawatirkan, dokter lalu mengatakan ke istri saya, "Ibu, Bapak mesti disuntik dengan satu obat namanya Acentra." Kalau saya tidak salah itu nama obatnya. Tapi obat ini harganya cukup mahal. Berapa, Dok? Satu kali suntik itu harganya sekitar 13 juta. Iya, bawa kan oksigen. Dan Bapak paling tidak dibutuhkan 2 kali suntik. Tentu saja istri saya sudah, "Dok, lakukan." Nah, selain itu ada lagi suntik antivirus. Tapi ini bukan, menurut saya bukan antivirus untuk COVID, tapi antivirus untuk penyakit yang agar saya imun ya, agar saya tidak diserang oleh virus-virus lain. Karena COVID ini itu kita menjadi rentan terhadap serangan virus-virus lain. Jadi sekali suntik itu harganya sekitar 2 juta. Tiap hari mesti 2 kali suntik itu di perut. Jadi selain dari suntikan vitamin yang dimasukkan melalui infus, juga melalui perut dilakukan setiap hari. Setelah dilakukan, setelah suntik Acentra 2 kali, ternyata tingkat kekentalan darah saya belum secara signifikan turun. Batuk berdarah masih terjadi. 2 hari saya boleh dikatakan seperti koma di rumah sakit. Saya tidak bereaksi terhadap apapun. Saya hanya diam dan melihat-lihat. Tapi saya tidak bisa bicara dan bergerak. Semuanya saya lakukan di tempat tidur. Ketika tingkat kekentalan darah ini belum signifikan, istri saya bertanya, "Ada nggak selain dari Acentra yang mungkin harganya lebih murah?" Karena dengan 2 kali suntik saja sudah 26 juta, tentu sebanyak apapun uang saya tentu berpengaruh, sangat berpengaruh dengan masa COVID ini di mana bisnis banyak lumpuh. Tabungan tentu saja menjadi terkuras banyak. Perawat mengatakan ada alternatifnya, ada, harganya cuma 4 juta. Cuman obat ini mengandung babi. Ya, tentu saja saya mendengar itu, saya menggeleng kepala dengan kuat. Karena walaupun ya pengetahuan agama saya mungkin tidak terlalu banyak, tapi bagi saya memasukkan sesuatu yang berbau dengan satu zat yang haram, saya khawatir kepercayaan diri saya rendah jadinya. Walaupun mungkin itu dibenarkan karena untuk obat, tapi menurut saya tidak mau terima apapun risikonya.
4 hari kemudian dokter datang, ya dokter visit setiap hari. Lalu dokter mengatakan, Pak, ya dokter, ada dokter yang menangani saya, dokter penyakit dalam, dokter Denny, dan kemudian dokter yang bertanggung jawab sekali adalah dokter Dinda, dokter ahli penyakit paru-paru. Dokter Dinda ini selalu memotivasi. Pada hari keempat itu, saya ingat beliau mengatakan, Pak, ini akurasi oksigennya sudah mulai membaik, sedikit membaik, sudah mulai di angka 77, 77, sudah mulai membaik. Kemudian secara batuk saya sudah mulai berkurang, darahnya mulai sedikit, makan pun sudah mulai terasa, ada rasa makan, karena tenggorokannya sudah mulai baik mungkin ya. Beliau menyarankan agar paru-paru saya mengembang, lakukan pertama tidur miring kiri kanan, kemudian tidur tengkurap, dan sujud. Pada saat itu, di dalam gurauan saya, dokter, kalau suara saya bisa keluar, saya akan berteriak kepada dokter itu. Dokter yang benar aja, menggerakkan mulut aja berat, apalagi disuruh miring kiri kanan tengkurap dan sujud. Sholat saja saya sambil tidur. Cuman nggak mungkin. Tapi setelah saya pikir-pikir ada benarnya juga. Saya harus berusaha. Hari ke-9 ya Pak Eldi ya? Saya harus berusaha. Akhirnya dengan berat, walaupun kadang-kadang impuls saya berdarah karena ketarik ya. Saya berusaha untuk tidur kiri, kanan, kemudian telungkup, dan kemudian sujud. Ternyata memang apa yang dikatakan dokter betul. Akurasi oksigen saya menjadi naik. Sudah melebihi 80. Begitu saya mau batuk, saya coba tengkurap atau saya sujud. Saya latih itu terus, batuk semakin berkurang dan pernapasan saya sudah semakin panjang. Akhirnya pada hari ke-6, bukan, hari ke-7 kali ya, kalau nggak salah. Hari ke-7, tadinya untuk penghisap oksigen itu saya pakai kayak masker itu, kemudian ada kantong di bawahnya. Dokter mengatakan ganti dengan kanula. Itu hari ke-7. Saya harus melakukan recovery. Hari ke-7. Jadi ganti dengan kanula yang masuk ke hidung saja. Kemudian tekanan oksigennya yang tadinya saya pakai 15 itu diturunkan menjadi 5 dan 3. Kalau Bapak bisa bertahan dengan angka ini, Bapak akan bisa segera pulang. Hari ke-7. Dan alhamdulillah hari ke-9 saya dibolehkan pulang. Walaupun secara fisik sebetulnya sesak nafas dan batuk masih ada. Berjalan 10 meter, 15 meter, sesaknya masih terjadi. Dan saya masih sholat sambil baring. Tapi menurut saya, karena pengobatan sudah tidak banyak lagi, kenapa mesti di rumah sakit? Karena rata-rata di rumah sakit, satu hari, argonya jalan, 10 juta. Ya, sekitar 10 juta. Ya, tentu dengan kondisi yang sekarang itu cukup memprihatinkan. Walaupun ketika sakit, apapun harus kita lakukan. Nggak peduli berapapun biayanya. Tapi saya ingat kata-kata saya yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang bahwa di negeri kita ini kalau kita sakit, begitu sembuh kita jadi miskin. Karena biayanya mahal. Nah, hari ke-9 akhirnya dokter mengucapkan selamat. Yang pertama pagi hari dokter Denny mengatakan, Pak Eldi,
Bapak adalah mahakarya dari Dokter Dinda. Kenapa? Karena tidak banyak, mungkin hanya baru Bapak di rumah sakit ini yang bisa dalam waktu 9 hari dengan kondisi awal masuk dengan oksigen sekitar 50 itu dengan kekentalan darah yang lebih dari 12.000 yang bisa pulang dalam 9 hari. Biasanya itu butuh waktu 21 hari. Kalau tidak sembuh, dia tidak bisa pulang. Artinya meninggal. Bapak adalah mahakarya Dokter Dinda. Dan Dokter Dinda pun mengatakan semangat Bapak yang membuat Bapak bisa segera pulang. Jadi Bapak hanya dalam 9 hari ini rekor, Pak. Bapak bisa pulang dalam waktu 9 hari. Ini sebuah rekor dan selamat karena semangat Bapak untuk sembuhlah yang menyembuhkan Bapak. Yang menyedihkan bagi saya ada 2 hal. Yang pertama, pada hari saya masuk rumah sakit, 1 hari kemudian setelah saya masuk rumah sakit, setelah saya diisolasi, paman kami yang rumahnya persis di sebelah kami juga masuk ke UGD rumah sakit yang sama dengan saya. Dan waktu itu istri saya memberitahu bahwa paman mesti diisolasi juga. Usianya memang sudah cukup sepuh ya. Usia beliau sudah mungkin sekitar 80-an. Tapi beliau ini boleh dikatakan karena sehari-hari dengan kami, karena anak-anak beliau banyak yang merantau. Jadi kita setiap hari melihat perkembangan beliau. Ketika saya tahu beliau mesti dirawat, apakah dirawat sama dengan rumah sakit di tempat saya dirawat? Ternyata semua kamar penuh dan beliau mesti diisolasi di rumah sakit pemerintah. Dan dikatakan beliau diisolasi di sana. Ya, saya berdoa saja dalam hati, mudah-mudahan bisa pulang, kami bisa bertemu kembali. Tapi ternyata setelah hari keempat, ketika saya sudah mulai cukup sehat, saya bertanya, bagaimana keadaan Om? Istri saya menatap saya tanpa bicara, lalu dengan pelan-pelan mengatakan, pada hari itu juga Om sudah meninggal. Luar biasa. 4 hari setelah meninggalnya beliau, saya baru dikasih tahu. Istri saya mengatakan, kami sepakat untuk tidak memberitahu kamu karena takut membuat guncangan saat kamu kondisinya memang sedang kritis. Saya membayangkan semua orang yang melayat bertanya kepada saya, karena biasa di keluarga besar kami, kalau ada yang meninggal, salah satu orang yang terdepan untuk bertemu dengan tamu, mengurus berbagai hal di rumah, itu saya. Tapi kali ini saya tidak hadir. Jadi dapat dibayangkan betapa menyedihkan ya, karangan bunga banyak di rumah gitu. Padahal jarak kita dengan rumah itu hanya mungkin sekitar 3 kilo ya, 3 kilo saja. Orang ramai datang ke rumah, kita tidak berada di rumah. Ketika salah satu anggota keluarga kita pergi untuk selamanya. Dan kesedihan yang kedua adalah Lebaran. Saya hanya mendengarkan takbir
karena rumah sakit di pinggir jalan ya, dan tidak jauh dari situ ada masjid. Hanya suara takbir, orang pergi sholat id. Sementara saya waktu itu belum bisa duduk, hanya terbaring saja. Istri saya mengintip dari jendela, menceritakan orang-orang berpakaian berpakaian layaknya orang pergi sholat id, ramai-ramai lewat di jalan depan rumah sakit. Dan yang paling menyedihkan saya membayangkan 2 orang anak saya, mereka berlebaran berdua. Saya membayangkan putra saya pergi sendiri sholat id. Putri saya sendiri pergi sholat id. Dan ketika pulang ke rumah, hanya ada mereka berdua. Tidak ada suasana seperti biasanya. Saya hanya tergolek di rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit selama 9 hari. Dan biaya yang dikeluarkan selama 9 hari itu kurang lebih sekitar 100 juta. Ya, sekitar 100 juta. Menurut saya, untuk ukuran saya, itu sangat ekspensif. Ya, kata penghiburnya adalah uang bisa dicari, tapi kesehatan itu memang mahal. Setelah saya keluar dari rumah sakit, kondisi saya memang batuk sudah tidak lagi berdarah. Saya sudah mulai sakit kepalanya sudah berkurang karena oksigennya sudah cukup bagus. Sudah berada di angka 88. Kadang-kadang kalau banyak aktivitas memang dia akan turun ke 77. Dan kemudian 88. Dan ketika saya pulang ke rumah memang kita sudah siapkan oksigen dengan tabung yang paling besar dan oksigen tabung kecil. Selama 4 hari di rumah, 4 hari apa 5 hari ya, saya tiap malam itu mesti harus pakai oksigen. Karena kalau tidak, begitu tidurnya rebah, sesaknya terjadi. Jadi saya harus miring dan tengkurap tentu kita tidak bisa lama-lama. Saya usahakan sujud, tapi kalau udah tidur tengah malam itu juga susah. Jadi oksigenlah yang membantu saya. Dan kalau saya pergi dibawa ke kamar mandi, kembali ke kamar saya harus pasang oksigen lagi. Karena memang sesaknya. Dan kemudian batuk terjadi. Itu yang terjadi. Dan 5 hari atau 1 minggu setelah di rumah, penggunaan oksigen besar sudah mulai berkurang. Saya tinggal pakai oksigen kecil saja. Berjemur setiap hari saya lakukan, walaupun kadang-kadang matahari tidak muncul. Dan setiap pagi saya selalu disediakan oleh istri, yaitu minuman jahe dengan serai dan sedikit dan minuman jahe dan serai dan sedikit madu. Itu yang saya minum. Selain dari memang obat-obatan dari dokter. Madu secara langsung saya tidak berani minum lagi. Karena waktu pemeriksaan itu terindikasi bahwa kenapa gula saya menjadi naik. Pada hari pertama diperiksa 370, dikasih obat penurun gula, besoknya dicek itu 460.
Jadi ketika saya cerita, saya dikasih madu pagi, siang, malam agar kondisi saya ini. Lalu si perawat mengatakan itulah yang memicu gula. Jadi madu yang terlalu banyak itu yang kemudian membuat tumpukan gulanya jadi tinggi di darah, dan kemudian kandungan gula darah saya tinggi. Nah, setelah saya menghentikan itu, setelah saya pulang dan bahkan di rumah sakit dicek, gula darah saya normal. Jadi ketakutan saya jauh lebih berkurang. Sampai hari ini saya masih kadang-kadang masih terasa ada sesak dan batuk. Tapi saya sholat sudah normal, cuman pada saat-saat sesak, sholat itu tidak bisa dilakukan seperti biasa. Kalau saya dari kamar mandi, kemudian pergi wuduk, ya ke toilet misalnya, kemudian kembali ke kamar, sesaknya terjadi. Dan sholat, misalnya saya baca Al-Fatihah. Biasanya kalau kita baca Al-Fatihah di sholat kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau kondisi sesak saya hanya akan bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitu saya baca agak panjang, nafasnya makin sesak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih normal. Saya sholat sudah tidak lagi baring, tidak lagi duduk, tapi sholat saya sudah normal. Itu yang paling membahagiakan saya. Memang oleh keluarga, bahkan saya sendiri untuk saat ini belum berani untuk jalan keluar. Karena walaupun sudah dicek imun saya, jadi ketika keluar dari rumah sakit itu dokter mengatakan tidak boleh terima tamu dulu, tidak boleh ada kunjungan-kunjungan dulu dan bertemu dengan orang lain. Karena tingkat imun saya ketika saya sudah pulih secara fisik itu, imunnya belum kembali normal. Jadi dikhawatirkan malah saya ditularkan penyakit-penyakit lain ketika saya di rumah. Ya maklum suasana lebaran kan mungkin orang-orang pengen silaturahim ya. Teman-teman saya di Wahana Alam Hijau juga pengen ketemu. Tapi memang kita katakan saat ini imun saya masih rentan. Jadi tingkat kekebalan tubuh saya masih rentan. Jadi mohon maaf belum bisa ketemu dengan orang. Jadi hanya anggota keluarga aja, anggota keluarga inti. Bahkan saudara-saudara ipar-ipar juga nggak ada yang ke rumah. Karena itu tadi, mereka mungkin khawatir saya bisa masih akan menyebarkan virus COVID-nya. Sementara saya khawatir saya akan dapatkan virus-virus lain dari mereka. Ya mungkin mereka yang batuk, mereka yang flu, mereka atau apapun, dengan tingkat imunitas saya yang rendah itu bisa menjadi serangan. Jadi pesan buat teman-teman, saya pribadi seringkali membaca di WA group, di status teman-teman, bahwa COVID itu adalah suatu yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Dengan apa yang saya derita fisik yang paling menakutkan, ya ketika orang datang, teman-teman datang, saya bilang hampir lewat saya. Saya katakan ini bukan mengada-ada. COVID itu ada. Saya sudah merasakannya. Memang banyak COVID. Jenis-jenisnya banyak. Seperti istri saya dalam 5 hari sembuh. Yang saya dan keluarga khawatirkan beliau, ternyata beliau sembuh, ringan. Tapi saya diserang begitu berat. Jadi COVID itu ada.
bisa ditularkan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalau ada orang mengatakan COVID itu adalah sebuah konspirasi dari golongan tertentu untuk golongan tertentu, saya tidak peduli itu. Karena sekarang COVID itu memang ada dan sudah menyebar di mana-mana. Jadi percayalah bahwa kesehatan itu mahal. Ketika kita mengabaikan, kita menganggap COVID itu hanyalah konspirasi, hanyalah mengada-ada. Dan ketika itu menyerang keluarga kita. Ada tetangga saya di rumah sakit, itu terserang satu keluarga. Untuk satu bapaknya saja, karena kondisinya yang begitu parah, waktu perawatannya kurang lebih dengan saya, tidak ada kemajuan, sudah mengeluarkan biaya 500 juta rupiah untuk berbagai macam obat. Saya membayangkan bagaimana dengan kita-kita yang kurang beruntung di ekonomi. Kalaulah kita tidak mendapatkan penanganan yang profesional, yang terbaik. Jadi, jagalah selalu kesehatan kita. Ikutilah selalu protokol kesehatan. Karena itu bukan untuk pemerintah, bukan untuk siapa-siapa. Itu untuk diri kita dan keluarga. Ketika kita pergi keluar, kita mengabaikan protokol kesehatan. Ingat, kita bisa saja membawa penyakit itu ke rumah dan menyebarkannya kepada orang-orang tercinta. Kita tidak mau itu terjadi. Sekali lagi, mari kita jaga kesehatan kita. Kita berdoa agar virus yang menakutkan ini segera hilang dari muka bumi. Dan saran saya kepada teman-teman, bahkan kepada diri saya sendiri, kalaulah kita mau berjalan atau mau pergi makan ataupun pergi ngopi atau apapun, lihat-lihat dulu tempatnya. Kalau di sana terjadi tumpukan orang, kerumunan orang atau jumlah orang yang begitu banyak, sebaiknya tunda atau batalkanlah. Karena kita tidak tahu siapa yang bisa menyebarkan kepada kita.